Oke, welcome back. Balik lagi sama gue Felix lagi. Dan di part 2 ini gue sekarang akan membicarakan tentang Italia seperti janji gue. Dan untuk Liga Italia sendiri ya liga yang tahun 90-an udah ada, terus kayak liga orang tua, liga mati jompo. Gue kasih tahu sama kalian ya, kalau kalian cuma nontonnya tim besar, kelihatan itu liga orang tua ya isinya itu aja. Pelatihnya juga cuma muter, kalau pelatihnya muter-muter di situ doang emang itu terjadi sih, wajar karena memang kita lagi kekurangan pelatih bagus. Kalau lo pengen lihat persaingan yang lebih keras, itu harus lihat tim papan tengah ke bawahnya, bener kayak ngeliat Cagliari atau ngeliat Genoa. Itu gue saranin kayak gitu ya, biar kalian yang sok tahu ngata-ngatain Serie A atau liga orang tua, supaya pikiran kalian tidak tersesat lagi. Oke, nah kita langsung ke inti ceritanya ya. Ini sampai tahun lalu klub dari Italia Selatan itu baru juara Serie A itu baru 3 kali, Napoli 2 kali, Cagliari dari Sardinia sekali, sisanya dikuasai ibu kota 5 kali. Dan Italia Utara itu udah 108 itu dari Genoa, Sampdoria, Pro Vercelli sampai Milan dan Inter juga. Milan, Inter, Juve yang juara terbanyak. Kita harus kan Italia terbagi sebenarnya bukan cuma 2, utara sama selatan, ada yang tengah itu kalau kalian pernah bahas, karena harus lihat lagi di video gue yang episode yang bahas Italia, jelajah untuk menjelajahi sepak bola Italia lewat geografi, itu ada episodenya. Itu kalian harus lihat lagi di situ. Kalau Italia tengah gue kasih tahu itu ada Emilia Romanya sama Tuscany wilayahnya. Ya Emilia Romanya yang ada Parma, ada Piacenza, ada Spal, atau di Tuscany ada Siena, ada Fiorentina, Empoli, Livorno, kayak gitu. Nah, selain itu tengah itu terbagi atas wilayah kayak Lazio, itu kan ada Roma sama Lazio. Campania itu ada Napoli, ada Benevento. Terus di Puglia itu ada Foggia, ada Bari, ada Lecce. Terus Palermo yang di Pulau Sisilia paling terpisah juga. Terus juga ada yang Basilicata, ada yang Abruzzo tempatnya Pescara. Kalau ke utara itu kan pasti ada Turin, ada Lombardia, Piemonte itu Turin, terus Lombardia itu tempatnya Milan, sama Veneto tempatnya Venezia, sama di itu Liguria tempatnya Genova. Kita langsung lihat permasalahannya di sini. Italia Utara itu adalah pusat industri negara. Kenapa? Letaknya dekat Swiss, karakter orangnya tuh selalu pengen buru-buru. Sementara di Italia Selatan itu lebih kekeluargaan, lebih religius. Ya nggak heran, Vatikan dekat sama Roma, lebih religius, lebih kekeluargaan, dan ya lebih dekat sama wilayah kekuasaan Paus. Letaknya pun dekat Mediterania, lebih panas, lebih banyak spices, bumbu-bumbu untuk makanan dan masakan, makanya orang-orangnya senang makan. Dan malas-malasan karena wilayahnya juga dekat pantai. Intinya dekat pantai dan santai. Ya intinya orang Italia Selatan tuh sering dipandang rendah, dipandang jelek sama orang-orang yang di utara, yang terlalu pekerja keras. Yang kalau kayak di Milan, kalau di Milan kan, di Italia Utara kan modis, trendy, karena kan memang kota mode. Persaingan di Italia Utara dan Selatan tuh emang jomplang. Ini kalau lu mau kasih contoh salah satu duel yang merepresentasikan utara dan selatan itu adalah Juventus versus Napoli. Memang ada ya kayak bolak-balik nih, kayak Roma dan Lazio ketemu Inter sama Milan itu bisa, tapi yang merepresentasikan itu Juve dan Napoli. Selalu spesial, Juve ini tim terbaiknya Italia, bahkan di wilayah utara. Sementara Napoli adalah tim yang dibanggakan di selatan. Walaupun masa jayanya Napoli itu dimulai dan diakhiri di era Diego Maradona, dan itu udah lawas banget tahun 87 dan 90. Ada stereotip yang mencerminkan paling enggak dari antara Campania dan Piemonte, antara Naples dan Turin, yaitu kejomplangannya yang tadi gue sebut di awal. Meskipun Italia Utara dan wilayah selatan ini udah bersatu sejak tahun 1861, kedua wilayahnya ini selalu terasa terpisah banget loh. Dan yang mempersatukan mereka ketika semua pemain dari wilayah utara dan selatan ini bersatu dalam timnas dan menyanyikan lagu Fratelli d'Italia Sedesta dengan penuh semangat. Dan nyatanya ya, kalau kita lihat contoh Napoli ya, yang sangat identik dengan Maradonanya, warga Italia waktu Piala Dunia 90 itu terpecah. Kenapa? Di Naples dan wilayah selatan itu selalu menjagokan timnas Argentina, yang ada bisa dibilang Maradona sebagai dewanya. Sementara di wilayah Italia Utara, bahkan sampai ke tengah nih, itu menjagoinnya
timnas Italia semua. Dan kalau kita lihat ya, sejauh ini Napoli tuh, contoh Napoli ya, sering banget kalah dari Juve. Kalau Napoli kalah, Italia bakal berjalan normal, lengkap dengan mafioso, narkoba, korupsi, kemiskinan. Tapi kalau Napoli menang atau klub-klub selatan menang, itu adalah pertempuran mereka yang menang sebagai seorang teroni atau orang asing, tikus kuat yang terasingkan, yang masih bisa berakhir bahagia. Bisa dibilang kalau tim-tim selatan kayak Napoli, Roma, Lazio menang dari tim-tim utara kayak Juve, Milan, sama Inter, itu adalah kemenangan rakyat. Kemenangan rakyat. Sementara kalau Juve, Inter sama Milan menang, itu adalah kemenangan kalangan tertentu saja, kemenangan elit aja. Dan bagi masyarakat Italia Selatan, kemenangan di sebuah pertandingan, apalagi kalau sampai Scudetto, itu lebih penting daripada kemenangan di pemilu. Bagi mereka, pertandingan sepak bola pertarungan yang mereka rasa bisa mereka menangkan, dan harapan selalu hadir dari lapangan hijau. Gue bisa melihat begini. Kalau lo melihat lagi sepak bola Italia, lihatlah dari persaingan di wilayah utara dan selatannya. Ketika dua klub dari utara dan selatan ketemu, disitulah akan terasa banget bagaimana sebuah rivalitas antara orang dari wilayah utara yang bisa dibilang terkenal elit, terkenal buru-buru, terkenal banyak kerja, dengan orang-orang wilayah selatan yang lebih santai dan penuh kekeluargaan. Ibaratkan kayak orang kota ngelawan orang kampung, orang Tarkam ngelawan orang elit. Lu bisa ngebayangin gak bagaimana rasanya jika orang kampung menang lawan orang kota? Itu kemenangan rakyat. Sementara kalau orang kota menang lawan orang kampung, itu hanyalah kemenangan karena kekuasaan. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari persaingan di Serie A ini adalah sebuah kemenangan dari kalangan tertentu itu menjadi faktor bahwa kemenangan itu bisa menjadi kemenangan yang pedih atau jadi kemenangan yang membahagiakan. Jadi makanya itu, jangan lupa musim depan Serie A akan lebih seru. Kita lihat pergantian pelatih sudah banyak terjadi. Antonio Conte udah cabut dari Inter, diganti oleh Simone Inzaghi. Apakah Inter kembali menjadi mediocre? Kita belum tahu. Sementara Juve sudah kembali dengan Allegri-nya. Apakah Juve akan kembali menang dengan gaya main yang gitu-gitu aja bersama Allegri? Dan apakah Milan akan bangkit lagi bersama Stefano Pioli? Atau Roma bisa jadi juara bersama Jose Mourinho? Kita akan lihat musim depan bakal seperti apa persaingannya. Dan jangan lupa saksikan Serie A di beIN Sport dan RCTI. Oke? See you in next season. Thanks for watching.